Halo Sobat Indonesia. Ini gue bikin karakter baru, Blacksmith. Basicnya untuk survive di game ini adalah gimana kita siapin stok makanan, gimana kita punya stok mana mod untuk ngilangin kurs. Barusan gue baru aja ngelepasin kurs dari hand X gue ini. Gimana kita kagak kekurangan ranting. Lihat, gue gak punya ranting saat ini. Ranting itu akan sangat penting saat kalian butuh torch nanti tiap malamnya. Jadi gue tunjukin bahwa yang pertama gue buat adalah fire pit. Fire pit gue taruh di map lain karena pengalaman gue menunjukkan bahwa kalau lu bisa progres jauh ke depan mainnya, lu sama sekali nggak butuh fire pit di markas. Gue gantikan dengan Ruin of Light 2 sebagai sumber cahaya. Untuk masak nanti pakai cooking oven. Cooking oven ini, tapi ini masih panjang perjalanannya, tapi gue yakin akan ada di markas gue. Saat ini ada sumber cahaya banyak dan bisa masak tanpa butuh fire pit. Jadi fire pit gue taruh aja di tempat lain. Kalau kalian mau buat markas di dekat fire pit yang udah ada di map, kalau kalian mau muter-muter bisa kalian cari dulu gitu. Sementara fire pit yang ini bisa kalian bangun di awal-awal. Nah, oke. Gimana survive untuk masalah makanan? Makanan gue saat ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sih ya untuk ukuran begini. Tapi gue yang makanan yang udah dimasak cuma satu. Gue udah buat tas. Ini gue beli dari merchant. Yang ini bikin dari sini bikinnya pakai kulit. Ini tempat air bisa bikin kalau punya kulit dan punya tanning bench. Tanning bench gue udah punya, cuma kulitnya nggak ada stoknya. Habis ini gue akan bikin buat minum. Video kali ini panjang dan cukup nggak penting buat kalian yang udah ngerti main ya. Gue akan tunjukin gimana pemula bertahan hidup. Malam turun, lalu ada ominous shadow. Yang pertama kalian lakukan adalah nyalain obor. Jangan sampai kalian mulai mukul dia tanpa ada obor nyala. Lalu pukul aja. Gampang. Tapi kalau api nggak nyala, sakit. Kalian lawan dia capek. Di sebelah kanan ada tombol gambarnya bentuk jam. Itu artinya kalian nunggu. Jadi kalian menghabiskan giliran kalian jalan tanpa bergerak dari posisi kalian. Itu akan menempatkan kalian pada posisi dimana musuh jalan mendekati kalian, tapi kalian nggak jalan. Musuh nyampe di samping kalian, giliran kalian mukul. Jadi kalian dapat first hit-nya lah. Nah, gimana urusan makanan caranya? Urusan makanan itu tadi kalau kalian lihat di base gue ada workbench. Workbench gue nih, ini namanya workbench. Meja pertama kali. Workbench itu di-upgrade langsung ke level 2 secepat mungkin. Kalian butuh benda seperti ini. Butuh machinery 1 biji dan batu. Begitu jadi, kalian bisa langsung bikin shovel. Nah, ini video gue mulai dari gue udah bikin shovel. Kalau kalian udah bikin shovel, kalian bisa nembus ke forest entrance. Di sini normalnya ada batu nih di posisi kaki gue. Itu digali supaya kalian bisa mutar, bikin putaran dari Forest Entrance 1 ke Strange Forest 1, Strange Forest 2, lalu Desolate Meadow 1, lalu muter lagi ke Forest Entrance 1. Dengan putaran itu kalian bisa berburu kelinci dan cari pohon. Lihat, pohon gua udah habis banget di sini. Dan lihat lagi apa yang udah kalian lewatkan. Terus jangan pelit-pelit bikin kanopi. Kalau kalian mau bikin di satu map ada kanopi banyak, di mana-mana kalian bisa tidur. Bisa ngumpet dari serangan monster. Kalau kalian dikepung, kalian nggak bisa kabur pindah map, tapi bisa masuk ke dalam kanopi.
Itu tips untuk bertahan untuk pemula ya. Bus jangan pelit-pelit, dipotongin aja. Ini nggak pakai energi. Kalau motong pohon pakai energi, motong bus itu nggak pakai energi, dan kalian bisa dapat hem. Hem itu sangat kepake nanti, simpen aja yang banyak. Nah ini target kita adalah kelinci ini. Kalian minimal banget punya pisau, kalau bisa punya panah. Soalnya pisau itu problemnya adalah kalian ngejar-ngejar kelinci, kelincinya lari terus dan energi kalian habis. Kalau kalian punya panah nggak butuh energi buat ngebunuh kelinci itu. Nah kelinci adalah sumber makanan utama kalian di awal game. Map ini udah sangat bersih, udah nggak ada sisa. Gue mau lihat lagi, ada gak sih yang gue lewatin di dungeon yang satu ini. Tuh ada barang-barang yang gue taruh karena waktu itu penuh tas gue. Untuk awal main di dungeon ini boleh banyak di skip karena kalian perlu balik lagi. Jangan lupa nyalain obor di dungeon. Energi habis. Nah kalau udah dapat sekop, ngegali tanah tuh strange dirt kayak tadi, gue bisa dapat kunci. Kadang-kadang ada peti harta yang gue lewatkan karena mesti digali dulu baru bisa diambil. Nah kita cari di mana nih peti harta yang gue lewatin. Nah itu dia. Itulah pentingnya kalian balik ke tempat awal. Lalu tidur. Tidur ini penting banget di game ini. Awal-awal kalian gampang tidur, cuma buat kanopi atau buat api unggun. Saran gue adalah buat kanopi daripada api unggun, kecuali kalian mau masak. Tapi buat kanopi biayanya lumayan, tapi kalian akan ngerasain bus itu banyak banget, berlimpah. Jadi jangan malas motongin bus, dan jangan malas bikin kanopi. Itu tips gue. Itu karakter gue yang bertahan sampai di hari ke 700. Kanopinya ada di mana-mana. Gue punya 50 kanopi lebih. Gue kagak mengada-ngada, gue tunjukin aja ya karakternya. Ini, oh sayangnya gue nggak bisa nunjukin karena karakter gue ini kondisinya mati, tapi gue tunjukin. Lihat ini, hari ke 768. Ini kanopi gue ada 50 lebih, dan yang udah di-upgrade juga banyak. Ini gue harus tutup gamenya supaya karakter gue yang itu nggak hilang. Itu juga salah satu tips untuk pemula. Kalau kalian merasa kalian punya karakter bagus, lalu karakternya mati, kalian bisa nyimpan mayatnya. Caranya gitu, tutup gamenya. Nah ini masih ada di sini. Ini yang tadi mati nih, di hari ke 768. 768 hari gue nggak pernah mati gara-gara dipukul musuh atau mati gara-gara temperatur. Gue 4 kali mati di karakter itu. Matinya semuanya gara-gara tidur bawa froststone, batu yang bikin badan lu dingin. Nah itu jujur aja gue kelupaan. Sebetulnya bos aja udah terasa sangat mudah main pakai karakter itu. Itu adalah sesuatu yang nanti akan kalian alami saat udah lebih jauh mainnya. Sekarang kalian masih ribut mati dikeroyok, mati kelaparan, mati kedinginan. Nah yang paling konyol tuh saat kalian matinya udah berasa kuat, terus kalian matinya gara-gara tidur. 768 hari survive level 85, 4 kali mati cuma kondisi tidur aja matinya, udah gitu doang. Equip, kalau tanda tanya kalian pakai akan ada efek begini nih. Ini udah ketahuan equipnya dikutuk, ada remove curse. Butuh ngilanginnya butuh 30 game, tapi jangan dipakai game kalian untuk ngilangin curse ini. Kalian pakai mana mod aja. Mana mod ini bisa diproduksi dengan mudah. Abis ini gue tunjukin. Begitu gue siap nunjukin akan gue tunjukin ya.
Sekarang kita jalani dulu dungeon ini. Nah, yang barusan kalian lihat itu adalah gue nggak sengaja nutup pintu. Nutup pintu itu bisa dimanfaatkan dengan cara itu kalian bisa menghindari musuh. Anggaplah ini pintu kebuka. Lalu di posisi kotak ini ada banyak musuh nih. Gue makan dulu, jangan lupa. Ada banyak musuh di sini. Obor jangan lupa nyala. Lalu kalian berjalan ke pintu ini. Di posisi pintu berada, kalian pencet pintunya. Tinggalin musuhnya. Pintu ketutup, musuh ketinggalan. Kalian aman. Bisa bikin tenda di sana, bikin kanopi, bisa tidur, ngisi darah kapan aja. Oke, lanjut ke farming makanan ya. Ini makanan gue kelaparan. Sebetulnya gue punya makanan. Tips lain untuk masak ada di video yang berbeda, sebetulnya udah gue bahas. Saat kalian level gede nanti, kalian akan tahu pentingnya sebuah ranting. Nilai sebuah ranting itu sangat berguna nantinya. Seperti kalian lihat, gue nggak punya ranting karena gue manfaatkan ranting gue dengan baik. Nah, untuk masak ada beberapa cara. Pertama, kalian bikin fire pit, nggak pakai ranting, pakainya log dan batu untuk di awal. Tapi untuk selanjutnya cuma butuh satu log aja, jadi nggak pakai ranting. Nah, kalau kalian butuh makanan darurat, kalian biasanya umumnya akan bikin campfire, butuh satu log dan dua branch alias ranting. Nah, saat kalian udah paham betapa berantinya sebuah ranting, kalian akan suka dengan cara yang gue ajarin berikut ini. Gue taruh makanan gue. Bentar, kita cari rumput dulu biar aman ya, biar pasti kebakar. Ini ada rumput di depan gue. Makanan gue lempar ke rumput, tapi sebaiknya rumputnya jangan di air. Ini makanannya gue lempar ke rumput nih. Di sini gue punya daging 5, gue lempar juga ke rumput yang sama di titik yang sama, ada di sana ngumpul. Ini sepatu gue pakai dulu biar kagak sempit. Lalu gue punya bawang putih, gue lempar juga ke sana. Lalu lihat betapa berharganya sebuah ranting. Gue nggak bisa bikin obor, tapi untungnya di tas gue ada obor. Klik obornya, pencet throw, lempar ke posisi makanan di atas rumput tadi. Langsung ambil sebelum kebakar. Oke, kita lihat lagi isi tas gue. Makanannya udah matang semua ya, bisa dimakan. Cuma dengan satu ranting. Satu busnya nggak usah dianggap lah, bus nggak terlalu repot. Bus itu motongnya nggak pakai energi. Sementara kalau ranting kalian butuh mukul pohon 3 kali kayak gini. Ini makan energi banget. Nah, di map ini gue belum punya kanopi. Bikin aja kanopi dimanapun. Ranting 3. Nah, kenapa kanopi? Kanopi itu butuh 4 rumput dan 3 ranting. 4 rumput gampang banget, berlimpah-limpah rumput kalian. Lalu di dalam ada tempat tidur. Untuk bisa tidur kalian butuh 4 rumput lagi. Jadi total untuk bisa tidur di dalam kanopi butuh 8 rumput dan 3 ranting. Anggap aja 3 ranting untuk investasi jangka panjang. Karena tiap kali kalian tidur dengan campfire, kalian ngabisin 2 ranting, yang mana nggak bisa dipakai lagi campfire-nya. Kita buat aja kanopinya sekarang di sini. Ini bukan kanopi pertama atau kedua gue. Kita lihat, gue udah punya kanopi sebanyak 6. Saat level gue juga kebetulan baru 6. Kita tidur. Untuk mengurangi resiko aneh-aneh, baiknya kalian tidur sebelumnya kalian makan dulu. Tidur. Nyalain obor di malam hari.
kita berburu daging dan ranting lagi. Hati-hati sama sarang lebah, kadang-kadang keluar lebah jumlah banyak, tapi belakangan ini udah jauh lebih gampang. Nah, saking gue pentingnya berburu ranting, lihat stone axe gue rusak, nggak bisa lagi. Ya udah, kita berburu rumput sama kelinci dulu sekarang ya, sambil menuju tempat benerin. Nah, kalian lihat barusan matahari terbit, bayangan yang di depan gue tiba-tiba mati. Itu dapat EXP gratis lah, nggak usah dipukul, tiba-tiba dapat EXP. Kita menuju ke Desolate Meadow 1 di mana base gue berada, karena di sana ada persimpangan, lihat, menuju Forest Entrance dan Strange Forest 2 dan Desolate Meadow 2. Itu adalah sebuah posisi strategis supaya kalian nggak banyak bolak-balik kalau mau ngebangun sesuatu di base. Gue akan coba cepat membangun Like Ruin 2 di game ini, kalau bisa dalam satu rekaman 30 menit, yang mana udah tinggal 14 menit lagi waktunya. Gue bunuh bos di untuk mendapatkan Like Ruin kedua ya. Kalau Like Ruin 1 kalian udah bisa sendiri lah ya. Kita butuh ranting tapi nggak punya. Oke, ini ranting darurat gue. Oke, gue tunjukin betapa bahayanya kalau kalian nggak bisa benerin senjata karena nggak bisa benerin kapak nih. Contoh ini gawat banget. Nanti kalian nggak punya ranting, kalian ngelewatin malam hari, kalian akan mati sama bayangan. Barusan di map sebelumnya nih, kalau kalian lihat ada dua icon. Ini artinya ada dua gua di sana. Kita lihat dulu bentar, kita balik lagi mundur. Ada Dimensional Ruin Entrance sama Dark Cave. Dark Cave itu adalah dimanapun kalian baca Dark Cave itu artinya di sana ada sumber bebatuan, mineral, rock, iron. Kalau Dimensional Ruin itu selalu ada tablet untuk teleport. Ini gue belum selesain, tapi gue nggak akan selesain dulu karena gue udah terlanjur janji ke kalian untuk benerin Like Ruin 2. Nah, ketemu kambing, lemparin rumput 3 biji, dimakan sama dia, datengin, dia nggak ngejatuhin satu apapun. Kita lemparin rumput satu lagi, dia sekitar 3-4 rumput udah cukup. Lemparin sekali lagi, kita pukul musuh yang di depan kita. Lihat, kambingnya udah ngejatuhin susu. Jangan dipukul kambingnya. Kalau kalian pikir kambing ada di lokasi strategis di sekitar base kalian, sebaiknya kalian kasih makan aja, biarin dia tetap tinggal di sekitar sini karena dia akan jadi sumber susu kapanpun. Oke, benerinnya kapak ini penting banget nih. Kita punya branch, ini gue kagak pakai tadi, tanda tanya. Gue lepasin, gue benerin kapaknya, pilih kapaknya, benerin pakai tongkat. Tongkat itu bisa kalian bikin di sini staff. Ini bahannya cuma ranting satu. Ini untuk pemula ya. Kalau nanti kalian benerin barang yang udah butuh mana mod, itu ada triknya lagi. Tapi itu video untuk lain hari, ini video untuk pemula ya. Benerin sekali lagi. Ini garis hitam di bawah equip nih, ada garis hitam tuh di bawah gambar kapak. Itu adalah apa ya, daya tahannya kapaknya, bisa dipakai berapa lama lagi. Kita benerin lagi, pisaunya juga udah merusak. Kita benerin kapak aja. Gue nggak punya ranting lagi, buat bikin obor nggak bisa, buat bikin api nggak bisa, buat bikin tenda nggak bisa. Jadi sebelum lawan bos, kita coba cari ranting sedikit. Gue jalan ke Desolate Meadow, di sana belum gue jelajahi banyak. Harusnya
lebih banyak kemungkinan gue dapat ranting di sana ya. Di belakang gue tadi ada pintu. Oke, ada dua kayak gini. Yang kalian target duluan adalah Ominous Shadow dengan kondisi kalian udah nyalain lampu, karena lebih gampang dibunuhnya. Empuk banget ini. Tuh, ini 3 kali pukul belum mati. Ominous Shadow bisa 1 atau 2 kali pukul udah mati. Nah, ini contoh kalian nggak bisa pindah map karena ada monster. Kalau ada kanopi, kalian bisa masuk ke kanopi tuh, ke sana kalau butuh lari. Ini dijelasin nanti soal barang ini. Ke Desolate Meadow, makan dulu dikit. Susunya minum aja biar nggak nyempit-nyempitin. Gue banyak melewatkan barang, jangan ditiru. Kalau kalian berasa belum kuat, kalian butuh barang dipakai, pakai aja. Kalau kalian bingung fungsi barang, sebaiknya kalian bawa aja barangnya, simpan dulu di markas. Kalau gue akan pilih barang yang gue butuh dulu. Gue nggak akan bawa-bawa barang yang gue nggak butuh. Tapi makanan sebaiknya kalian angkut karena itu selalu kepake dan ada masa kadaluarsanya. Udah punya ranting, kita siapin obor dulu beberapa sebelum masuk dungeon. Dan saat kalian masuk dungeon, kalian tetap butuh ranting tambahan untuk dibawa. Bukan bentuk obor ya. Obor ini dibawa, tapi tetap mesti udah punya ranting tambahan. Boleh lempar pisau kalau musuh jauh. Kalau jarak dekat, pisau nggak usah dilempar-lempar, percuma, nggak ada damage tambahan. Nah, ini bisa dihilangin kursnya. Sepertinya ranting dan rumput gue udah cukup. Gue akan nunjukin ngilangin kurs, lalu kita coba langsung lawan bos ya. Di hari ke-24 level 7, apakah gue kuat? Ngilangin kurs, kita masuk ke dalam kanopi. Di dalam kanopi bisa bikin Apprentice Dash. Apprentice Dash ini akan menggunakan mana mod 2 biji untuk ngilangin kurs. Kalau dilihat, statusnya adalah di kurs ini artinya kayak -1 karena dia kurs, dan -1 artinya ini kayak barang normal tapi -2. Kalau kita hilangin, statusnya akan tambah bagus. Kalian tadi ingat statusnya berapa nih? 0,3 minusnya sama plus 1,6 larinya. Kita hilangin kursnya, ini kayak barang 0 -1. Kalau tadi kayak barang 0 -2. Nah, ini jadi 0,1 minusnya tuh. Speednya 1,8. Mana mod bisa diproduksi dengan ngancurin staff. Ini murah banget kalian bikin ginian lalu kalian hancurin, tapi gue gak akan tunjukin dulu sebelum gue lawan bos ya. Kita menuju ke tempat Like Tablet 2. Like Tablet 2 bisa didapatkan di dungeon sebelah. Ini barang gue gak masalah, gue bawa aja barang penuh. Gue cuma akan langsung fokus ke bosnya, karena kalau gue nyimpenin barang dulu bertele-tele dan gue nggak bisa bikin video terlalu panjang, memori HP gue nggak cukup. Kita cari bosnya, kita cari dungeonnya. Namanya sumber dari Like Tablet itu selalu namanya adalah Unknown Ruin. Kalian jangan pelit-pelit pencet ads, bisa ngedukung developer game. Kalau gue tadi gue nonton, gue pakai Star Game. Ini gue taruh dulu aja, gue nggak butuh saat ini.
karena akan menuju ke dungeon. Nah, batu kayak gini ini bisa ini dihilangin pakai sekop. Itu gue kagak akan menuju ke sana dulu. Gue akan cari dungeon di sekitar sini. Ada kelinci, jangan ditinggalin saudara-saudara. Sumber makanan kita, sumber makanan paling utama. Ini buat nanem, saat ini belum kepake. Nanti kalau Like Ruin 2 udah bener baru kepake tuh magic seed. Gue tinggal dulu aja, soalnya gue akan masuk dungeon sempit. Barang gue penuh banget. Belum masuk dungeon aja udah penuh nih. Sebaiknya kalian nggak penuh begini ya kalau kalian belum tahu apa yang mau kalian ambil. Dapat equipment blueprint gak usah ditunda-tunda, langsung dipakai biar nggak nyempit-nyempitin. Ini dirt pile bisa jadi sumber mineral nih. Mineral predator ini kelihatan nyeremin, tapi dia adalah sumber mineral yang bisa muncul kapan aja. Itu pertanyaan kalian tuh, dapat batu gimana tuh? Lihat dapat batu ya. Daging batu dengan tulisan seperti ini dibaca. Ini akan ngebantu identifikasi barang. Ini dungeonnya giliran dicari kok susah ya, kagak nongol-nongol di mana ya. Harusnya benar di Desolate Meadow 2 posisi untuk like tablet. Jangan lupa kondisi kayak gini, obor belum nyala, musuh depan mata ada 2. Apa yang kalian lakukan adalah nyalain obor dulu supaya damage-nya shadownya, lihat shadownya mengecil, damage-nya mengecil dia, dan darahnya juga mengecil. Lalu bunuh aja shadownya dulu, 2 pukulan beres maksimal. Serigala nyusul. Oke. Gue mati konyol. Ini oke lah, kebanyakan bacot, gue kagak konsen mainnya. Dan gue gak akan hidupin karakter ini. Mati itu wajar, sesuatu yang sangat wajar dalam game ini. Pencet aja game over, kita lihat apa yang kita dapat. 25 hari survive, apa yang gue dapat? 25 poin nilainya nih. Dapatnya cuma kotak 1 kunci. Oke, gue akan tunjukin satu lagi. Gue buka 1 kotak 1 kunci nih, hasilnya apa. Lalu gue akan membunuh karakter gue yang mayatnya masih gue simpan, akan gue matiin. Lihat game start, gue punya hunter di hari ke-95. Kalian mau banget lihat hasilnya? Kalau dia dimatiin jadi apa? Gue akan tunjukin yang sedikit lebih kecil aja ya. 153 hari, level 26. Gue matiin karakter yang satu ini. Hasilnya apa? Kita lihat. Gue pencet game over. Ini mati gara-gara racun. 86 poin, dapat kotak 1 kunci lagi, nggak bagus juga. Jadi kotak ini selalu random ya. Nah, jangan takut-takut untuk mati dan ulangin game ini. Pengalaman itu yang bikin kalian jadi bisa survive. Dan 30 hari itu menurut gue gak layak dihidupin. Karena gue main sampai ke hari ke 700 sekian itu, seperti yang gue bilang dari tadi, cuma mati gara-gara temperatur. Mati konyol. Udah bukan kelasnya gue mati sama monster. Ini gara-gara gak konsen mainnya, jadi mati. Dan gak sesulit itu untuk mencapai ratusan hari. Nah, oke. Ini karakter betul-betul baru basic, ternyata penuh tapi belum bikin apa-apa. Ini mungkin karakter untuk video lain, guide dari awal. Ini udah benerin like ruin belum ya? Coba kita lihat ya. Oke. Ini sepertinya udah benerin like ruin. Posisi udah di Strange Forest. Ini akan gue bikinin basic gimana memulai sebuah base di video selanjutnya ya.
Thank you.